Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan, kemudian belajar sepanjang hayat. Nah, kita masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Mbak Alisa Wahid. Beliau adalah Ketua Bidang Kesejahteraan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga Direktur Jaringan Gus Durian Indonesia, Dewan Penasihat Gus Durian Peduli, Sekretaris Yayasan Bani Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Masih banyak lagi. Kalau ingin melihat siapa Mbak Yeni selengkapnya, Mbak Alisa, maaf Mbak Alisa selengkapnya, lihat di Twitternya dan lihat juga di Instagram. Luar biasa. Nah, kita sapa dulu. Ini adalah episode kedua. Temanya adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan tema yang lebih spesifik adalah kerukunan beragama. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video dari Mbak Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Matur nuwun sudah mengundang kembali. Apa kabar, Mbak? Selalu sehat ya? Alhamdulillah sehat, Prof. Mungkin Prof juga sehat. Amin. Sehat itu nomor satu sekarang, Mbak. Karena betul. Pandemi ini pertanyaan orang selalu sehat atau tidak. Kalau zaman salamnya juga salam sehat sekarang. Oke, Mbak. Kita di episode pertama sudah berbicara banyak mengenai konsep kerukunan beragama ya. Dan saya sangat tertarik, Mbak Alisa, adalah kerukunan, toleransi itu buah upaya, bukan hadiah, harus diupayakan. Dan salah satunya adalah yang sangat menentukan faktor keadilan. Nah, keadilan ini harusnya dilakukan oleh siapa saja, Mbak? Antar umat beragama atau bahkan juga para pemimpin juga harus adil misalnya saja, supaya toleransi itu bisa dibangun. Gimana Mbak Alisa? Ya, kalau itu saya selalu kembali merujuk kepada Pancasila, Prof. Pancasila, kalau kita cermati, Pancasila itu kan ada dua kata adil ya. Yang pertama itu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti manusianya dan sikap manusiawinya, lalu itu membawa watak adil gitu, jadi manusia yang adil begitu. Nah, kalau kita bicara tentang manusia yang adil, berarti kita bicara warga bangsa begitu, dan warga negara tentu ya, warga bangsa dan negara. Sementara ada kata adil yang berikutnya, yaitu sila kelima, keadilan sosial. Kalau keadilan sosial berarti kita bicara tentang sistem yang adil. Nah, kalau sistem yang adil berarti siapa yang punya kewajiban yang lebih besar? Ya, penyelenggara negara gitu. Karena kita bicara tentang sistem. Nah, penyelenggara negara tentu sangat terkait dengan kepemimpinan, karena sebagai sebuah organisasi raksasa begitu, pasti sangat dipengaruhi oleh siapa pemimpinnya. Karena itu bagaimana membangun sebuah sistem yang adil, itu pemimpinnya juga harus adil dan bisa melihat semuanya dengan bijaksana, kembali kepada pemimpinnya sebagai manusia yang adil dan beradab gitu. Kalau saya selalu begitu melihatnya, jadi manusianya tapi juga sekaligus sistemnya begitu, itu dua-duanya harus adil ya. Iya, saya kira ketika orang seadil apapun dalam sistem yang tidak adil, lama-lama ketularan, saya kira. Ketularan berpikir tidak adil karena dipaksa oleh sistem. Nah, ketika kita bertoleransi, itu kan ada orang yang gampang bertoleransi, ada yang tidak, ada yang pokoknya. Ini apa? Faktor apa sebenarnya yang menyebabkan orang bisa bertoleransi, yang lain tidak? Apakah ada misalkan faktor pendidikan, faktor status sosial ekonomi, atau faktor kultural yang pengalaman mereka dari hari ke hari itu beda di antara satu dengan yang lain? Menurut pandangan Mbak Alisa gimana?
semuanya, Prof. Ya. Kalau di psikologi itu kita mengenal konsep teorinya Bronfenbrenner yang mengatakan bahwa setiap manusia itu dipengaruhi oleh beberapa apa namanya, lingkaran pengaruh gitu ya. Ya. Lingkaran yang pertama yang microsystem itu berarti keluarganya, kemudian sekolahnya, teman-temannya, tetangganya itu, dan juga kalau sekarang menurut saya media sosial itu Oh ya. mikrosistem karena dia langsung mempengaruhi si manusia, kemudian dia sifatnya mikro gitu, targetnya orang ke orang begitu. Tapi di luar itu kan kemudian ada interaksi antar sistem ini, antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Misalnya itu kita bisa lihat dari orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah yang apa namanya berkualitas dengan sekolah yang tidak berkualitas, sekolah yang muridnya homogen dengan yang muridnya heterogen dan seterusnya begitu. Atau kemudian pengaruh antara media sosial dengan orang tua yang membekali anaknya dengan baik, maka media sosialnya juga lebih terkelola begitu. Tapi kalau misalkan orang tuanya yang gaptek, nggak paham dan juga nggak paham tentang pengasuhan dan pendidikan anak, itu mereka tidak bisa mengendalikan media sosial yang dilihat oleh anaknya seperti itu. Nah, jadi itu interaksi. Tapi di luar itu kan ada sistem yang lebih besar lagi, yang makro itu di mana iya itu yang kalau yang tadi kan meso ya, yang interaksi antar sistem mikro itu. Sementara kalau makro berarti kita bicara tentang tata masyarakatnya ya, tata nilai masyarakatnya gitu, struktur sosialnya, misalnya contohnya kapan seorang anak perempuan menikah gitu di daerah-daerah tertentu harus cepat gitu. Nah itu kan sosial ya, social values-nya atau nilai-nilai sosialnya. Sementara kemudian ada yang lebih gede lagi itu adalah yang sifatnya tata kenegaraan, tata dunia gitu ya, world order gitu, bagaimana tata kelola dunia. Misalnya sekarang ini ketika dunia sedang sibuk dengan Sustainable Development Goals, 17 agenda besar dunia, itu semua negara ikut ke sana gitu. Nah, itu pasti akan mempengaruhi juga ya, contohnya kemiskinan ekstrim itu menjadi agenda pertama gitu, agenda global. Bahkan negara-negara yang kaya harus ikut mengatasi kemiskinan ekstrim di negara-negara yang perlu dibantu gitu. Misalnya seperti itu. Bagaimana kemudian negara-negara Afrika yang lebih miskin itu mendapatkan bantuan dari negara-negara kaya untuk menyelesaikan problem kemiskinan. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi kualitas si manusianya. Jadi memang tidak bisa lepas ya. Pasti banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan kalau kita bicara toleransi itu misalnya saya selalu menggunakan teorinya Profesor Syafi'i Anwar. Itu beliau menuliskan beberapa kali tentang ada dua paradigma politik beragama sebetulnya gitu. Tapi menurut saya relevan terhadap kehidupan yang lebih luas. Di mana ada kelompok-kelompok atau umat yang perspektifnya adalah beragama itu harus substantif inklusif, artinya beragama itu harus berlandaskan nilai-nilai keagamaan gitu. Tapi dengan umat yang berbeda itu, karena umat yang berbeda itu juga ciptaan Tuhan yang saya sembah, maka ada ruang bekerja sama gitu. Makanya dia jadi inklusif gitu, merangkul. Contohnya pandangan Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq itu kan beliau menyampaikan bahwa umat Islam di Indonesia kalau ingin menegakkan Islam rahmatan lil alamin itu kita harus menjaga 3 ukhuwah Islamiyah berarti sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah sesama warga bangsa apapun latar belakangnya, dan yang ketiga ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan, persaudaraan kemanusiaan. Jadi kayak ada
ruangnya masing-masing begitu. Ya. Kita bisa bekerja sama bersolidaritas dengan yang lain. Nah, kerukunan umat beragama ada menurut saya di ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah gitu. Atau kalau yang internal berarti ukhuwah Islamiyah juga termasuk dalam kerukunan umat beragama. Tapi ternyata ada praktek beragama yang berbeda kalau menurut Profesor Syafi'i Anwar, yaitu yang eksklusif, legal, formalistik. Kalau eksklusif itu begini, Tuhan yang saya sembah itu itulah yang paling yang paling benar, keyakinan saya yang paling benar, saya umat terpilih, hanya umat agama saya yang berhak atas bumi ini karena bumi ini ciptaan Tuhan yang saya sembah. Terus bagaimana yang lain? Ya kita nggak boleh dekat-dekat. Gitu. Kita nggak boleh dekat-dekat. Nanti kita terpengaruh, kita kehilangan keimanan dan seterusnya dan seterusnya. Dan supaya saya bisa beragama dengan utuh, kalau Islam ini berarti kemudian menafsir Islam, berislam secara kafah itu harus diformalkan, harus dilegalkan. Makanya kemudian ada upaya mengganti dasar negara Indonesia atau mengubah Indonesia menjadi negara Islam gitu. Nah, itu yang eksklusif formalistik gitu. Nah, kalau kerukunan umat beragama menurut saya ya lebih dekat dengan yang pertama, yang substantif, inklusif itu, gitu Prof. Aduh mohon maaf kok saya jadi sibuk menyitir sana sini. Oh bagus ya, itu kan itu salah satu bentuk toleransi juga saya kira. Nah, ini kalau orang diperlakukan tidak adil misalkan saja, apa sebetulnya respon orang itu? Kemudian mungkin mengkaitkan dengan agama akhirnya dan mengkaitkan dengan minoritas, mayoritas. Saya yakin bahwa keadilan itu memang sangat penting untuk ditegakkan agar kerukunan itu juga terjadi. Apa Mbak? Ketika orang diperlakukan nggak adil, respon pertama orang itu apa? Tergantung pada kultur yang dia hadapi selama ini atau tergantung pada pendidikan, tergantung teman sebayanya apa Mbak? Itu kalau yang pertama itu sebetulnya tergantung dari mental set mayoritas minoritasnya itu Prof, yang pertama ya. Jadi misalnya agama apapun, umat agama apapun ketika dia minoritas, dia akan punya sindrom atau mental set minoritas. Jadi misalnya umat Islam itu di Indonesia mayoritas, tapi begitu tinggalnya di Papua atau di NTT gitu ya, yang atau di Bali gitu, itu tetap gamang ketika misalnya masyarakat di sekelilingnya menolak rumah ibadah gitu, itu ya tetap akan gamang. Sampai tahun 2020 misalnya ada satu kasus di NTT, pondok pesantren itu ditolak gitu oleh warga satu desa begitu ya. Ya tetap gamang walaupun mayoritas di negara kayak gitu. Jadi sebetulnya sikap mental minoritas, bahwa kami sebagai minoritas itu lebih lemah, karena itu kemudian mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa tidak berhak, mereka merasa kok kami diperlakukan tidak adil gitu ya, tapi itu di batin gitu. Bahkan beberapa teman saya yang Kristen itu kalau misalkan ada kasus gereja ditolak begitu, mereka sering bertanya ke saya gini, itu karena warga gerejanya di situ kurang serawung ya Mbak gitu, karena bikin perkara ya Mbak gitu. Itu mental set minoritas gitu ya, seperti itu gitu. Nah, tapi pada kelompok-kelompok atau kepada umat beragama yang sadar akan posisinya sebagai warga negara yang punya hak-hak konstitusi untuk beribadah, beragama, memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu ada perasaan yang kalau di psikologi itu kemudian marah yang terpendam begitu, dan itu bahaya juga gitu. Itu sebetulnya yang lebih bahaya nanti di kalangan umat Islam loh Prof gitu. Jadi kalau umat Islam di sebuah tempat itu minoritas gitu, sementara dia mayoritas di Indonesia, itu kemudian bisa berbaliknya itu bisa bahaya gitu. Jadi reaksi baliknya itu kemudian jadi saya kan gitu ya ada gitu, dan itu yang kita tidak ingin itu terjadi ya, karena bagaimanapun
Indonesia itu dibangun di atas keberagaman begitu, bukan di atas satu entitas yang apa namanya khusus gitu. Apapun itu suku, bahasa. Gus Dur juga pernah menuliskan begini, tidak ada tanah yang asli Indonesia, tidak ada bahasa yang asli Indonesia, nggak ada yang bisa mengklaim bahwa bahasa saya itu loh bahasa Indonesia atau suku saya ini loh yang aslinya Indonesia, kalian semua akan bergabung gitu, kan nggak ada gitu. Indonesia kan gagasan yang mempersatukan kita, makanya karena dari awal modal kita keberagaman, maka sikap adil itu menjadi sangat penting gitu. Ya, saya kira sikap adil itu yang dimiliki oleh semua orang dalam statusnya masing-masing itu menjadi perkat terhadap terbangunnya modal sosial yang baik, saya kira Mbak itu. Sehingga kita itu memiliki visi yang sama, kurang lebih sama, memiliki cita-cita yang sama, sehingga akhirnya toleransi, gotong royong, integritas itu bisa dibangun. Tapi ketika kita itu selalu ngomong kamu, saya, kita, itu kan merupakan suatu modal sosial yang tidak solid seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mbak. Ketika kita menghabituasi, karena toleransi itu kan sebuah values ya, karakter, dan itu tidak bisa tiba-tiba. Betul. Tahu harus ada semacam moral knowing, moral feeling, moral actionnya. Betul. Nah, ini kira-kira ini yang paling strategis untuk sekarang dibekali itu generasi yang mana? Ketika kita nanti tahun 2035 menghadapi bonus generasi demografi emas 2045 dan bonus demografi. Menurut Mbak Alisa di mana ini yang paling strategis tuh? Kalau orang-orang tua tahun 2045 mungkin sudah nggak ada ya. kita moga-moga insya Allah masih menikmati ya Prof. Tapi sudah jompo, sudah menikmati dari rumah maksudnya. Ya, kalau menurut saya sekarang investasi yang paling penting adalah pada generasi muda. Tetapi itu kita investasinya dua hal. Yang pertama pembentukan nilai-nilainya itu sendiri, kemudian juga pembentukan sistemnya. Nah, pembentukan sistem tentu kita harus bekerja dengan orang-orang dewasa saat ini, pengambil kebijakannya. Bagaimana memastikan kebijakan negara itu memang memberikan ruang untuk tumbuhnya toleransi secara adil begitu. Kemudian yang kedua, kalau untuk pembentukan nilai ini investasi kita, karena bagaimanapun dengan media sosial itu polarisasi terjadi karena algoritma, jadi harus kita dengan sengaja ini lebih cepat, maka berarti ada dua dimensi yang sangat sangat penting. Tiga ya, satu keluarga, kemudian yang kedua pendidikan, ekosistem pendidikan, dan yang ketiga adalah ekosistem keagamaan, yaitu para pemuka agamanya begitu. Apakah tiga-tiganya bisa membekalkan sikap saling menghargai, sikap adil, dan juga sikap kerjasama begitu. Misalnya contohnya kalau di rumah itu orang tua membiasakan tidak untuk saling bertoleransi, kemudian juga saling menghormati dan adil. Adil itu misalnya kakak yang kuliah itu sanggupnya lebih besar daripada adik yang SD, itu kan adil gitu. Mereka mengenal bahwa ternyata kenapa kok berbeda, karena kebutuhannya berbeda, itu yang disebut sebagai adil. Dan kemudian bagaimana kakak ini sikapnya kemudian menyayangi adiknya, mengayomi adiknya, itu sikap adil dan saling menghormati. Dan bagaimana mereka bisa bekerja sama di dalam rumah gitu. Kalau ini bisa kita dorong, maka tentu saja anak ini akan tumbuh menjadi anak yang adil gitu. Dia mengenal bahwa dulu saya memperkenalkan bermain pisau, Prof, ke anak-anak saya itu begini. Kok Mbak Arin boleh megang pisau? Karena Mbak Arin anak besar, sudah di SD gitu. Adik kan masih playgroup, belum boleh megang pisau sendiri karena belum bisa, nanti berbahaya gitu. Itu adil gitu, mereka belajar tentang keadilan di situ. Tapi juga belajar untuk saling bekerja sama ketika si kakak tahu kalau ini mau bikin es buah dan perlu ngiris buah, maka dia harus mengiriskan buah untuk adiknya karena adiknya belum bisa memegang pisau gitu. Nah, itu dilatihkan di rumah. Dan hal yang sama dilakukan di sekolah mulai dari PAUD,
sampai perguruan tinggi mendorong kerjasama, sikap saling menghormati dan keadilan. Insya Allah dilengkapi dengan para pemuka agama, menanamkan itu dari ajaran agama, itu insya Allah investasi kita nanti tahun 2035 itu ada hasilnya gitu. Tapi ya itu Prof, harus kerja keras, harus dengan sengaja gitu kita lakukannya gitu. Oke, baiklah Mbak, saya kira sudah banyak hal kita sampaikan kepada para netizen, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi mereka. Terima kasih atas kehadirannya, dan lain kali kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu bisa menyampaikan hal-hal yang inspiratif bagi para generasi muda untuk konten alternatif dari konten yang hedonisme, kemudian ya hal-hal yang tidak baik untuk anak-anak muda kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih, sama-sama.